Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Adi Apriyadi Adiansa. Pada kesempatan ini kita coba akan menjelaskan panduan tentang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang merupakan edisi ke-13 di tahun 2021 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi. Pada kesempatan ini saya lebih menjelaskan pada bagian PKPT. Nanti untuk video-video selanjutnya saya akan menjelaskan pada bagian jenis-jenis penelitian atau skema-skema penelitian yang lainnya. Baik, kita langsung saja. Oke, baik. Pertama bahwa di program pendanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ini bahwa PKPT ini atau penelitian kerjasama antar perguruan tinggi itu merupakan bagian dari skema penelitian dasar. Karena di halaman 11 ini juga menyatakan bahwa skema penelitian dasar itu yang pertama ada program penelitian dasar, kemudian ada program penelitian pembinaan, yang ketiga ada program penelitian pasca sarjana, kemudian yang keempat itu ada program kajian kebijakan strategis. Nah, di bagian skema penelitian dasar ini, PKPT itu berada pada program penelitian pembinaan. Nah, ini yang sudah saya kasih bulatin. Program penelitian pembinaan. Yang dimana ada dua. Ada penelitian dosen pemula atau PDP dan penelitian kerjasama antar perguruan tinggi. Baik, kita coba masuk di tabel 2.1 tentang pengusulan penelitian berdasarkan klaster perguruan tinggi. Kalau di kampus kami masih kampus binaan. Jadi kita coba akan lebih menjelaskan pada klaster perguruan tinggi binaan. Nah, kalau PKPT ini penelitian kerjasama antar perguruan tinggi, pengelolanya itu adalah DRTPM. Nah, kemudian PKPT ini tidak ada di bagian klaster perguruan tinggi mandiri, tidak ada juga di klaster perguruan tinggi yang utama, namun ada pada klaster media dan binaan. Jadi sekelas sekolah tinggi perguruan tinggi itu siap-siaplah karena rata kebanyakan bahwa perguruan tinggi yang tingkat sekolah tinggi itu pasti dibukakan hibah penelitian kerjasama antar perguruan tinggi atau PKPT. Baik, saya lewat lagi. Nah, di tabel 2.5 ringkasan pengusulan, seleksi, dan pelaksanaan penelitian berdasarkan skema pendanaan. Nah, saya coba akan masuk di bagian apa ini PKPT. Saya lebih penghususan pembahasannya memang di PKPT sekali lagi. Bahwa PKPT ini tahap pengelolaannya itu pengusulannya itu secara daring. Nah, karena misalnya pengisian identitas pengusulan dalam skema penelitian pendidikan dasar ini ada dilakukan dengan pengisian identitas pengusulan. Kemudian pengisian identitas pengusulan penelitian pun skemanya itu ada. Kemudian mengisi kelengkapan usulan sesuai skema. Ini juga ada tercontreng.
Kemudian persetujuan pimpinan unit ada. Kemudian itu pengusulan secara daring. Jadi maksudnya adalah Bapak Ibu sekalian, mulai dari pengisian identitas, pengusul atau usulan penelitian, mengisi kelengkapan usulan sesuai dengan skema atau persetujuan pimpinan itu semuanya diusulkan secara daring melalui website Simdiklatmas itu. Kalau website terbaru sekarang adalah Simdiklatmas Kemendikbud. Nanti silakan masuk aja di situ. Lalu diseleksi. Nah, tahap penyeleksian itu penilaian usulan itu diseleksi. Kemudian atau pembahasan usulan dan kunjungan lapangan, nah tidak ada dalam PKPT ini. Yang ada di tahap seleksi ini ada dua, yaitu penilaian usulan dan penetapan pemenang. Jadi ketika ada pihak penilai dalam pengusulan PKPT nanti, itu mereka menilai, kemudian langsung menetapkan siapa yang lolos. Nah, begitu alurnya. Kemudian bagaimana pelaksanaan PKPT nanti? Jadi pelaksanaan PKPT seperti ini Bapak Ibu sekalian, bahwa pelaksanaannya wajib kita melakukan pengisian catatan harian atau logbook dan kemajuan laporan. Nah, itu kita laporkan. Kemudian monitoring dan evaluasi internal. Nah, akan dilakukan monitoring dan evaluasi secara internal tentang masalah PKPT. Mungkin nanti tim institusi yang berperan di sini untuk memonitoring dan evaluasi internal. Kemudian monitoring dan evaluasi eksternal. Jadi masih pelaksanaannya juga akan dilakukan monitoring dan pelaksanaan internal. Kemudian bagaimana pelaporan terhadap PKPT itu sendiri? Nah, tahapannya adalah ada laporan akhir, ada penilaian hasil, dan ada pengisian dan penilaian usulan kemajuan. Nah, itu mulai dari tahap pengusulan sampai dengan tahap pelaporan untuk jenjang PKPT. Kita lanjut. Nah, di bagian tabel 2.7 tentang ringkasan skema pendanaan tim penelitian dan waktu penelitian. Nah, kalau pada program penelitian pembinaan yang skema pendanaannya PKPT, bahwa syarat untuk mengajukan PKPT ini di mana tim peneliti atau pengusul terdiri atas ketua dan maksimum 2 orang anggota dari perguruan tinggi klaster madya atau binaan. Jadi teman-teman yang berada di dalam klaster binaan dan madya, kita bisa mengusulkan itu sendiri, mengusulkan PKPT. Kemudian ketua tim peneliti pengusulan ini berpendidikan maksimum magister dengan jabatan fungsional maksimum lektor. Jadi yang masih jabatannya asisten ahli, kemudian lektor, itu masih bisa dilakukan pengusulan. Oke, saya coba kasih tanda ini. Kemudian, klaster kinerja peneliti perguruan tinggi, tim peneliti pengusul, klaster kinerja peneliti perguruan tinggi TPM masuk pada klaster utama atau mandiri. Jadi untuk klaster kinerja penelitian perguruan tinggi TPM itu masuk pada klaster utama atau mandiri. Nah, kemudian syarat untuk tim peneliti lainnya juga bahwa TPM ini
terdiri atas seorang ketua, seorang anggota, dan keduanya berpendidikan doktor. Nah, ini dia. Aduh. Kemudian TPM tidak mengurangi kuota pengusulan penelitian. Kemudian ketua peneliti TPM minimal mempunyai 2 publikasi sebagai penulis pertama dan koresponden autor pada jurnal bereputasi internasional. Kemudian, usulan peneliti dibuat oleh TPP dan TPM sebagai penjaminan mutu penelitian. Rentang waktu dalam penelitian PKPT ini 2 tahun. Nah, itu teman-teman sekalian ya. Lalu di tabel 2.8, kesesuaian skema penelitian berdasarkan pendanaan BOPTN dengan acuan PMK, bahwa dalam program penelitian pembinaan pada skema penelitian kerjasama antar perguruan tinggi ini atau PKPT, SBK riset dasar dengan besaran biaya maksimum 60 juta. Itu waktunya 2 tahun. Wah, kurang ya. Oke, kita lanjut. Kita lanjut di skema penelitian dasar. Nah, pada halaman ke-50 ini dijelaskan bahwa skema penelitian dasar itu terdiri atas 4 penelitian, yaitu program penelitian dasar, program penelitian pembinaan, nah ini yang PKPT tadi, terus program penelitian pasca sarjana, dan penelitian kajian kebijakan strategis. Nah, lalu pada program penelitian dasar ini meliputi penelitian dasar kompetitif nasional, kemudian ada penelitian dasar unggulan perguruan tinggi, kemudian ada penelitian dasar kemitraan PDK. Tapi karena kita berada di pembahasan di bagian penelitian pembinaan yang meliputi PKPT ini, jadi kita langsung masuk di PKPT saja ya. Oke, baik. Dalam penelitian antar kerjasama tinggi ini, kata kuncinya bahwa kita lihat bahwa hampir saat ini di semua kota sudah ada institusi katanya. Jadi kondisi ini mungkin sangat menggembirakan karena pendidikan tinggi yang lebih mudah dijangkau oleh masyarakat. Namun demikian, terdapat kesenjangan kualitas penyelenggaraan pendidikan perguruan tinggi. Nah, lalu DRT-PTM ini di DRT-PM Dirjen Diktiristek telah melaksanakan berbagai program pembinaan untuk meningkatkan kualitas dosen khususnya di bidang penelitian. Hasil dapat dilihat dengan terlihat perkembangan pusat penelitian maupun kelompok penelitian unggulan di berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Kelompok peneliti, laboratorium, dan pusat penelitian tersebut telah memiliki kemampuan dan suasana akademik yang kondusif untuk mengembangkan dan melaksanakan penelitian secara baik. Namun kualitas hasil yang dicapai sebagian besar perguruan tinggi masih relatif rendah. Oke, kita langsung ke pembahasan tujuan, luaran, kriteria, dan persyaratan pengusulan PKPT. Nah, tujuannya adalah yang pertama, memberikan wadah bagi dosen atau kelompok peneliti TPP agar dapat memanfaatkan sarana keahlian dalam mengadopsi dan mencontoh budaya penelitian TPM.
Kedua, terjalin kerjasama antara TPP dan TPM dalam pengelola penelitian. Yang ketiga, memberikan peluang TPP untuk melakukan persiapan melanjutkan studi doktor di institusi TPM. Oke. Kemudian luaran penelitiannya. Nah, luaran penelitian PKPT per tahun berupa publikasi publikasi satu artikel ilmiah per tahun di jurnal internasional yang terindeks pada database bereputasi. Nah, dijelaskan di sini juga dari Q4 sampai dengan Q1. Nah, itu dia. Lalu satu buku hasil penelitian ber-ISBN. Penelitian ini juga diharapkan dapat menghasilkan luaran tambahan sesuai dengan tabel 2.10. Nanti kita telusuri tabel 2.10. Kemudian kriteria penelitian. Kriteria penelitian. Dalam PKPT, yang pertama, usulan penelitian merupakan penelitian yang dapat dilaksanakan dan dikembangkan di institusi TPP setelah program penelitian ini selesai. Yang kedua, institusi TPM harus memiliki program doktor yang relevan dengan usulan penelitian. Nah, misalnya kalau di saya jurusannya adalah PGSD, berarti harus mencari perguruan tinggi yang melaksanakan program doktor untuk jurusan PGSD juga. Nah, tapi di Indonesia kayaknya banyak. Lalu jangka waktu penelitiannya adalah 2 tahun dan dilakukan evaluasi di akhir tahun pertama. Kemudian pembiayaan PKPT mengacu pada SBK penelitian dasar dengan anggaran besar itu 60 juta. Wow, lumayan 60 juta ya. Kemudian persyaratan pengusulan. Persyaratan pengusulan PKPT yang pertama, tim pengusul atau TPP itu terdiri atas ketua dan maksimum 2 orang anggota dari perguruan tinggi klaster media atau binaan. Itu tadi ya. Kemudian ketua TPP itu berpendidikan maksimum magister atau jabatan fungsionalnya lektor. Tadi bahwa asisten ahli dan lektor itu silakan, itu masih diberikan kesempatan. Kalau yang lektor kepala dan guru besar itu sudah tidak bisa untuk mengajukan PKPT. Kemudian klaster kinerja perguruan tinggi TPM masuk pada klaster utama atau mandiri. Jadi kita harus mencari perguruan tinggi yang kita lakukan kerjasama tadi dalam PKPT atau mitra itu dengan perguruan tinggi yang memiliki klaster utama dan mandiri. Ya paling tidak akreditasinya itu A biasanya kalau yang klaster utama dan mandiri ini. Kemudian TPM terdiri atas seorang ketua dan seorang anggota, keduanya berpendidikan doktor. Jadi mencari TPM nanti yang bergelar doktor, jangan sampai mencari yang S2. TPM tidak mengurangi kuota pengusulan penelitian, jadi jangan sampai tim mitra kita juga nanti itu mengusulkan yang lain-lainnya lagi dalam ini, jadi sehingga nanti tidak boleh dobel mungkin maksudnya di sini Bapak Ibu. Kemudian ketua peneliti TPM Ketua peneliti TPM minimal mempunyai 2 publikasi sebagai penulis pertama dan koresponden author pada jumlah bereputasi nasional. Ini harus dilihat baik-baik untuk ketua peneliti TPM tadi, apakah
pernah menulis jurnal internasional yang bereputasi, dan dia itu menulis sebagai penulis pertama ataupun dia itu sebagai koresponden author. Jadi kita bisa mengeceknya itu bisa dilihat dari Google Scholar-nya sih, ataupun juga kita menanyakan langsung kepada yang bersangkutan. Tapi jika tidak enak menanyakannya, saran saya sebaiknya kita cari di Google Scholar. Di mana Google Scholar itu akan nampak semua hasil-hasil riset yang pernah dilakukan oleh setiap dosen. Kemudian usulan penelitian dibuat oleh TPM dan TPP sebagai penjaminan mutu penelitian. Pastinya sih. Nah, kemudian pada lampiran keempat, penilaian, seleksi atau monitoring dan evaluasi dan hasil. Yang pertama ada penilaian usulan penelitian. Jadi komponen penelitian pada penelitian dasar, komponen penilaiannya itu hanya pada rekam jejak pengusul. Yang pertama, kualitas dan kuantitas publikasi artikel di jurnal ilmiah. Jadi sesuatu yang paling penting dalam rekam jejak pengusulan ini yaitu kualitas dan kuantitas pada publikasinya. Artinya jurnal ilmiah itu sangat berpengaruh di sini. Kemudian pada kelayakan penelitian hanya pada relevansi usulan penelitian terhadap bidang fokus, tema, dan topik RIRN. Nah, itu kelayakan usulan penelitian, relevansi usulan penelitian terhadap bidang fokus, tema, dan topik. Jadi maksudnya adalah teman-teman yang memiliki jurusan atau bidangnya itu harus fokus terhadap temanya gitu kan, supaya dan topik RIRN-nya, supaya nanti jangan sampai teman-teman yang misalnya jurusan PGSD tiba-tiba judul risetnya itu dalam hal IPA misalnya kayak gitu. Jadi ataupun berat juga dia nanti karena memang ada sedikit perbedaan antara IPA dengan IPSD. Kalau IPSD mungkin masuk, tetapi kalau hanya dalam riset misalnya IPA saja atau fisika mungkin akan menjadi pertimbangan dari tim penilaian juga. Kemudian dalam kelayakan usulan penelitian juga mereka melihat kualitas dan relevansi tujuan, permasalahan, kemudian state of the art, metode, kemudian ada kebaharuan penelitian, dan inovasi produk penelitian. Jadi ini kelayakan usulan penelitian, teman-teman harus bisa mencantumkan kualitas dan kerelevansian tujuan, kemudian bagaimana permasalahannya, kemudian state of the art, kemudian bagaimana metodenya, kemudian bagaimana kebaharuan dalam penelitian yang diusulkan itu juga, serta inovasi produk dalam penelitiannya itu seperti apa. Kemudian kelayakan usulan penelitian yang ketiga dalam PKPT ini, kesesuaian komponen dan tim peneliti dan pembagian tugas yang mencerminkan kerjasama antar mitra penelitian. Nah, harus kesesuaian kompetensi. Jadi tim mitra yang ingin kita ini harus memiliki kompetensi yang sama, yang sesuai gitu kan. Misalnya di sana jurusan fisika, ya kita juga harus jurusan fisika. Kalau di sana tuh PGSD juga, misalnya kita juga harus PGSD. Seperti itu. Kemudian kelayakan usulan penelitian selanjutnya adalah kualitas luaran wajib atau kualitas produk penelitian yang dijanjikan dan dilindungi. Nah, jadi luaran-luarannya itu harus terpenuhi. Kemudian kewajaran metode,
tahapan target, capaian luaran wajib, kesesuaian jadwal penelitian, dan RAB. Itu pastinya ada. Kemudian kewajaran target TKT. Kemudian ada kekinian dan sumber primer pengajuan pustaka. Ini tidak ada dukungan kerjasama penelitian. Nah itu teman-teman ya, ada 1, 2, 3, 4, 5. Teman-teman atau Bapak Ibu sekalian bisa dilihat di halaman 133. Ini yang menjadi panduan kata kunci penilaian dari seleksi pengusulan proposal kita, kemudian bagaimana tahapan monitoringnya atau evaluasinya serta hasilnya itu seperti apa. Ini termuat pada tabel di lampiran 4. Baik, terima kasih. Selanjutnya ini ada penilaian hasil penelitian. Dalam komponen penilaian PKPT ini mencakup semua komponen penilaian dari tingkat ketercapaian dan kualitas luaran wajib yang dijanjikan itu dinilai, kemudian tingkatan ketercapaian dan kualitas luaran tambahan yang dijanjikan. Nah, kemudian ada kesesuaian hasil penelitian dan usulan, kemudian ada potensi keberlanjutan hasil penelitian. Oke, ini balik, ini penting juga. Saya coba membalikkan gimana. Nah, ini ada. Sorry. Baik. Ini ada luaran wajib penelitian kerjasama antar perguruan tinggi. C1, satu artikel di jurnal internasional yang terindeks pada database bereputasi dengan status accepted. Nah, itu ya. Dalam PKPT ini kategori ke-1, 2, atau 3 di mana jenis taksiran luaran pada proposal dari jenis luarannya itu publikasi di jurnal internasional, kemudian sub luarannya itu artikel internasional, statusnya harus accepted. Kemudian bukti luarannya itu surat keterangan accepted dari OJS itu, targetnya itu harus ada dan tersedia. Sedangkan artikel atau galei atau naskah final dari penerbitan atau prepainted artikel itu sama, target capaiannya itu harus ada. Nah, di mana bukti luaran dan targetnya tadi, kriteria kelayakannya itu ada surat keterangan dari accepted jurnal itu sendiri dan terindeks pada database yang bereputasi. Sedangkan isian penelitiannya itu nanti termuat ada nama jurnalnya, ada penerbit jurnal, kemudian ada judul artikel, ada nama penulis, ada URL artikel, ada doi, dan ini ada lembaga pengindeksnya juga. Nah, itu yang nantinya akan tercover di Simbidapmas yang harus kita isi. Karena itu adalah bentuk validasi atau penilaian dari luaran yang Bapak Ibu usulkan. Dalam bukti pendukung lainnya adalah sama, itu surat keterangan dari accepted, kemudian ada artikel atau galei dari naskah final dari penerbit atau prepainted artikel. Kemudian tidak valid. Jika penilaian tidak valid, berarti karena surat keterangan dari accepted dari OJS itu tidak ada. Kemudian yang kedua itu bukan termasuk artikel internasional bereputasi.
Jadi penerbit termasuk dalam list predator, kemudian tahun aksepsi sebelum periode penelitian. Jadi substansi artikel tidak sesuai dengan topik penelitian. Jadi nanti mereka akan melakukan pengecekan jika luarannya itu tidak valid, karena kategori yang akan ditelusuri oleh mereka ada 5 ini yang saya sampaikan barusan. Jadi harus hati-hati teman-teman semuanya ya. Nah itu dia. Kemudian di C2 itu ada satu artikel jurnal internasional yang terindeks pada database bereputasi dengan status publish. Nah ini tahun ke-1, ke-2 atau ke-3, karena dalam PKPT tadi adalah 2 tahun, jadi ini ditargetkan di 2 tahun memang. Transaksi luaran pada proposal. Sama aja sih alurnya Bapak Ibu sekalian seperti tadi, bahwa publikasi ilmiah di jurnal internasional pun ya kalau luarannya itu harus kita janjikan di artikel jurnal internasional yang harus terpublish. Ini terpublish. Kemudian nanti kalau mau mencari jurnal-jurnal yang bereputasi bisa dilihat di scopus.com atau nanti bisa dilihat juga di scroll saja video-video YouTube-nya saya, ada penjelasan tentang masalah jurnal juga. Kemudian bukti luarannya itu harus dalam bentuk soft copy artikel. Kemudian beserta dengan URL dari artikelnya itu. Semua targetnya itu memang harus ada. Dan kelayakannya juga itu tadi harus ada artikelnya yang terindeks pada database Scopus. Nah, kalau isian penelitiannya itu hampir sama dengan tadi, dan bagaimana bukti pendukungnya juga tuh harus sama dengan tadi. Nah, ini jika ada kendala-kendala tidak valid ini karena ya artikelnya itu mungkin tidak dimasukkan, kemudian mungkin jurnal yang di-upload itu tidak terindeks Scopus, kemudian mungkin tidak memberikan URL-nya, kemudian lalu publish-nya itu di tahun-tahun sebelumnya gitu kan, bukan dari hasil dari riset itu. Kemudian substansi artikelnya itu juga tidak sesuai dengan artikel. Jadi itu ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian di C3 satu buku hasil penelitian ber-ISBN dalam bentuk cetak. Jadi ketika Bapak dan Ibu sekalian menjanjikan hasil penelitian dalam bentuk buku, itu bisa mengikuti ketentuan-ketentuan seperti yang ada di C3 ini, di mana buku cetak yang dihasilkan itu jenis luarannya itu berupa monograf, buku referensi, dan buku ajar yang statusnya itu ber-ISBN. Semuanya itu harus ada. Jadi untuk masalah kriteria kelayakannya, ya pastinya harus memiliki ISBN, kemudian adanya surat terbit dari tempat penerbit, jenis bukunya berupa apa, terus bahan buku ajar atau buku referensi atau monograf, kemudian isi buku sesuai dengan substansi penelitian, kemudian tahun terbitnya dan berapa. Jadi itu ya Bapak Ibu sekalian. Kalau untuk isian penelitiannya itu palingan hanya nomor ISBN yang dicetak, nama penulis, nama penerbit, dan URL-nya. Sedangkan untuk masalah bukti pendukung, itu surat keterangan terbit dari penerbit dan menyebutkan jumlah eksemplar, kemudian soft copy buku dapat berupa PDF. Ketika tidak valid, nah bisa di sini tidak ada ISBN, tidak ada surat keterangan dan penerbit, isi buku tidak sesuai dengan judul atau tidak lengkap, atau tidak dapat dibaca, kemudian isi buku tidak sesuai dengan substansi penelitian, kemudian tahun terbit sebelum periode penelitian, gitu kan, jumlah halaman kurang dari 40 halaman. Nah, itu. Kemudian ada satu buku hasil penelitian ber-ISBN dalam bentuk elektronik. Nah, bisa nanti nih diupload Bapak Ibu sekalian.
ketentuannya sih masih sama. Jadi jenis luarannya juga dalam kategori buku elektronik hasil penelitian ini yaitu ada berupa monograf, ada buku referensi, dan ada buku ajar yang semuanya itu ber-ISBN yang disertai dengan URL-nya yang mudah diakses oleh tim penilai nanti. Kemudian soft copy bukunya berupa format PDF itu maksimumnya itu 20 MB. Itu ya diuploadnya nanti. Jadi kelayakannya, kemudian isian dan bukti pendukung serta tidak validnya itu ya sama sih dengan yang buku tadi. Oke, itu PKPT. Baik, sudah. Ya, demikian penjelasan tentang masalah PKPT ini, teman-teman sekaliannya. Jadi, sebagai saran terakhir dari saya bahwa buku panduan ini sudah jelas menginginkan apa yang diinginkan oleh tim-tim dari Ristek Dikti sana tentang masalah trik-trik dari penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ini. Jadi semuanya itu terinclude dalam buku panduan ini. Tinggal bagaimana kita dalam mengembangkan atau memoleskan sesuai dengan ilmu kita masing-masing. Nah, yang pertama saran saya adalah perbanyak mencari informasi-informasi, kemudian baik dari media sosial, YouTube, dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya, targetkan Bapak Ibu sekalian kita mau memilih jurnal apa, skema penelitian apa, kemudian dalami betul-betul yang ada di panduan ini, kemudian kita mencari bagaimana trik-triknya yang ada di sumber-sumber informasi seperti di YouTube, seperti di media sosial lainnya, seperti itu ya Bapak dan Ibu sekalian, untuk kiranya menambah wawasan dari kita. Baik, terima kasih, itu dari saya. Mohon izin Bapak Ibu sekalian bahwa dalam dalam YouTube saya ini selalu akan memberikan hal-hal edukatif kayak gini. Tetapi jangan lupa di subscribe dan di like ya Bapak Ibu sekalian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.